Coba pikirkan baik-baik sayang, relakan aku pergi selama seminggu, tapi setelah itu hidupmu akan merasa tenang dan damai. Atau tak mengizinkanku pergi, tapi hidupmu selalu dibayang-bayangi Janwi beserta calon anaknya nanti. Kalau kau tak mengambil kesempatan kali ini, masalah ini tak akan selesai sampai kapanpun, jelas Taehyung panjang. Aku tidak seharusnya memilihkan itu semua karena sifat Tuba saja yang terlalu peduli pada orang lain. Ucap Ian yang kemudian benar-benar beranjak dari hadapan Taehyung. Sayang, Taehyung meraih tangan Ian lagi. Lepaskan, sontak Ian. Jadi bagaimana kalau kamu mengizinkan aku akan berangkat nanti malam dan pulang minggu depan? Ian hanya bisa menatap Taehyung dengan pandangan tak percaya. Selama itu, seminggu penuh tanpa kehadiran seorang suami, Taehyung mungkin sudah gila. Apa mungkin Taehyung lupa kalau yang akan dia tinggalkan di sini bukan hanya Ian, melainkan juga calon mereka yang masih berusia 5 minggu dalam kandungan. Calon apa macam apa dia? Aku janji tidak seminggu penuh bersama dengan Janwi, melainkan mampir ke rumah Uma, menjenguk Uma dan adik-adik di sana, sambung Taehyung. Ian tak menjawab, dia melepaskan paksa tangan Taehyung yang menggenggamnya, kemudian berjalan pergi meninggalkan Taehyung begitu saja. Tak peduli meskipun di belakang sana Taehyung terus berusaha mengikuti langkah Ian sembari memanggil-manggil namanya dan berakhir dengan Taehyung yang dikunci Ian di luar kamar. Bukan bertemu dengan Arum dan adik-adik yang menjadi masalahnya. Ian tahu Taehyung pasti kangen pada Uma dan adik-adiknya. Tapi tujuan Taehyung yang lain yang membuat Ian tak rela untuk melepaskan Taehyung pergi ke Maldives. Ada kemungkinan Janwi akan menahan Taehyung selama berada di sana dengan berbagai macam cara dan alasan. Entah kenapa Ian tak rela, bisa juga dikatakan benci pada mantan pacar suaminya itu. Mungkin hormon kehamilan yang mempengaruhi, tapi entahlah, intinya Ian tak mau Taehyung meninggalkannya, apalagi jarak jauh, mana lama pula. Ian tak tahu tadi Taehyung berangkat jam berapa, pakai baju apa, sudah mandi apa belum. Setelah Ian sengaja memuji Taehyung di luar kamar, tak memberikan izin masuk sekalipun. Di luar sana Taehyung sudah memohon-mohon. Ian sendiri baru keluar kamar saat waktu sudah menunjukkan pukul 11:25 siang. Sudah terlalu siang sebenarnya untuk pergi ke GSP Store. Tak tahu kenapa Ian cari secengeng ini, menghabiskan waktu di kamar hanya untuk menangis bahkan sampai siang menjelang, benar-benar sesuatu yang tak berfaedah. Padahal Taehyung belum berangkat ke Maldives tapi sudah ditangisi duluan. Sebenarnya gampang saja, Ian hanya perlu tak memberikan Taehyung izin untuk pergi dengan kata-kata yang tegas atau jika perlu memberikan sedikit ancaman sekalian. Sesimpel itu. Ian jadi menyesal karena tadi dia sudah marah duluan, enggan mendengarkan penjelasan Taehyung hingga tuntas. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, posisi Taehyung juga sedang kebingungan, tapi bukannya memberikan solusi, Ian malah memperkeruh keadaan. Kata-kata yang saat berada di meja makan tadi seharusnya sudah cukup jelas untuk membuat Taehyung paham kan, kalau Ian tak memberikan izin untuk sang suami pergi mengantar Janwi pulang. Ian berjanji nanti setelah pekerjaan dia di GSP Store selesai, ia akan menghampiri sang suami untuk meminta maaf serta mempertegas penolakannya. Jungian mampir kemari. Apa kabar, sang Sokjin saat Ian baru saja masuk ke dalam. Baik Sokjin opa juga apa kabar? Istri dan anak semuanya sehat kan? Balas Ian. Semuanya sehat kok. Kok masih aktif bekerja ya? Tanya Sokjin. Iya, pekerjaan sudah menumpuk, kalau ditinggal begitu saja malah jadi tak karuan, jawab Ian. Tadinya Ian sudah mau jalan ke kafe pukul 5 sore, tapi ada sesuatu di GSP Store yang membuatnya bertahan di sana sampai waktu menunjukkan hampir pukul 7 malam. Hati-hati ya nak, apalagi kalau kandungan masih muda sepertimu.
berawal sekali. Kalau memang sudah merasa lelah, jangan dipaksa, ucap Seokjin memberikan nasihat sebagai orang yang sudah berpengalaman. Iya, tidak kok. Kalau di rumah terus aku malah gampang merasa bosan. Lebih baik pergi bekerja karena di sana banyak teman yang bisa diajak mengobrol bersama, balas Jen. Iya benar, tapi kok hebat ya, beda sekali dengan istriku saat hamil anak pertama dulu. Padahal rumah kita sangat dekat dari tempatku bekerja, tapi setiap hari ketika aku hendak berangkat pasti ada saja dramanya, ucap Seokjin mulai bercerita. Istriku enggan jauh-jauh dariku sementara aku harus tetap mencari nafkah. Kalau kau sekalipun ditinggal bos Kim pergi ke Maldives selama seminggu penuh juga tak keberatan. Tidak apa-apa Yena, bos Kim melakukan semua ini juga demi kau dan calon bayi kalian. Dia tidak ingin kau merasa stres lagi dengan masalah Chanmi, agar kau bisa menjalani masa kehamilan dengan tenang dan damai, ujar Seokjin. Bapak tadi bilang apa? Tadi ngapa pergi Maldives? Seru Yen takut salah dengar. Lah iya kan, memangnya kau tidak tahu, ucap Seokjin semakin lama semakin lirih saja. Mampus, sepertinya memang benar tak tahu. Buktinya ekspresi Yen langsung kelihatan blank. Seokjin sedang dalam masalah akibat mulut belak-belakannya. Yena. Dia berangkat jam berapa tadi? Setelah Yen buru-buru. Itu bos Kim sudah izin padamu kalau dia mau pergi kan? Tanya Seokjin hati-hati. Serius, Seokjin sudah ketakutan setengah mati akan menjadi penyebab pertengkaran antara Taehyung dan Yen. Tapi sungguh Seokjin tak tahu apa-apa dan tak bermaksud juga. Seokjin, apa jawab pertanyaanku? Taehyung apa berangkat jam berapa tadi? Desak Yen. Sekitar setengah jam yang lalu mereka pergi ke bandara, jawab Seokjin dengan raut tegang. Tapi cara apa lagi yang segera pergi meninggalkan VKV. Ia masuk ke dalam mobil dan segera melesat menuju bandara. Yen hanya berharap ia belum terlambat. Pesawat yang membawa Taehyung dan Chanmi sudah terbang 10 menit yang lalu. Ia saat ini berada di dalam mobil menangis sendirian. Masih tak menyangka kalau Taehyung tega, padahal sudah jelas Yen tak memberikan izin, tapi Taehyung malah nekat pergi begitu saja. Apa sebenarnya kau anggap aku ini apa? Tak lebih penting daripada Chanmi. Kenapa kau tak mau mendengarkan ucapanku? Kenapa kau mengambil keputusan sendirian? Jahat. Hari ini Yen akui dia sudah terlalu banyak menangis sampai-sampai tadi pegawai JSP Store banyak yang menanyakan perihal wajahnya yang kelihatan sembab. Tentu saja Yen tak akan bicara terus terang. Dia tak pernah merasa nyaman kalau masalah keluarganya jadi konsumsi publik. Biasanya Yen tak akan ragu untuk berbagi cerita apapun masalahnya pada Minji, tapi kali ini Yen memutuskan untuk memendam semuanya sendirian. Karena sudah lelah, cerita tentang Chanmi membuat Yen merasa lelah, kesal, marah dan stres. Jadi Yen lebih memilih untuk diam saja. Mungkin akan lebih mudah jadinya kalau ada orang terdekat Yen yang bisa mengerti masalah ini tanpa harus Yen bercerita terlebih dahulu. Tapi kan tidak mungkin. Namanya mereka dukun sampai bisa baca pikiran Yen begitu saja. Yen menyandarkan tubuhnya pada kursi kemudi. Aku lelah sekali, seluruh tubuhku terasa sakit. Kepalaku juga terasa hampir pecah. Ingin tidur sebari dipijit oleh Taehyung opah, rengga Yen sendirian. Tak lama kemudian Yen bisa merasakan sensasi tak nyaman di perutnya, semacam kram. Dan tentu saja itu bukan bertanda baik bagi Yen yang saat ini tengah hamil muda. Yen beralih mengusap perutnya dengan lembut. Mungkin calon lainnya ikut merasakan apa yang tengah Yen rasakan sekarang, sedih dan juga stres. Tidak apa-apa, Mami tidak sedang bersedih. Hanya ditinggal Daddy pergi selama seminggu saja kok. Sementara ini kau bersama Mami dulu ya. Nanti kalau Daddy sudah pulang, kita bisa manja-manja lagi, bujuk Yen pada calon anaknya. Iya benar,
Yen akan jadi orang yang sangat egois kalau ia cuma memikirkan dirinya sendiri, padahal dalam sana ada celenak mereka yang perlu dijaga juga. Yen, ponselmu mana? Tanya Minci yang datang berkunjung pada esok hari. Ada kok, balas Yen. Yang benar, tapi kenapa tadi Ngapa bilang ia tidak bisa menghubungimu? Sengaja memang. Yen masih malas mendengarkan suara Taehyung. Yang kata Minci sekarang, ia sudah sampai ke Maldives dengan selamat. Kemarin malam Jungkook sudah meliput Taehyung. Tentu saja Jungkook ikutan emosi. Ia mengambil panjang lebar pakai umpatan sampai-sampai kebun binatang beserta seluruh isinya keluar semua dari mulut Jungkook. Jungkook emosi melihat kelakuan Taehyung yang tak becus. Bukan Yen yang mengadu melainkan Seokjin. Dia khawatir setelah melihat Yen pergi begitu saja dari VKV. Seokjin curhat pada Jungkook dan akhirnya Jungkook dan Minci jadi tahu semuanya. Oh ya, ada di kamar. Nanti aku akan balik menelponnya, balas Yen. Yen berbohong, pura-pura menelepon balik. Dia bahkan menyembunyikan ponselnya di laci nakas setelah mematikannya. Tapi kau baik-baik saja kan Yena? Tanya Minci khawatir. Itu sebabnya ia langsung meminta Jungkook untuk mengantarnya mampir kemari meskipun hari masih pagi. Jungkook tadi juga sempat mampir sebentar untuk menanyakan kabar Yen, kemudian pamit untuk pergi ke perusahaan. Jadi sekarang tinggal Minci dan Yen yang berada di sana. Iya, aku baik-baik saja, balas Yen dengan senyum paksa. Bohong, kedua matamu kelihatan sangat sembab. Kau pasti sudah menangis semalaman kan? Tenang saja Yena, di sini masih ada aku dan Jungkook Oppa. Kalau kau memerlukan apapun atau ingin berbagi cerita, aku dan Jungkook Oppa akan bergerak cepat untuk datang menemuimu. Jadi jangan merasa sungkan, hibur Minci. Terima kasih Minci ya, tapi sekarang aku sedang tak membutuhkan apa-apa, ucap Yen lesu. Kau bicara seperti itu justru membuatku merasa khawatir. Kalau kau mau tinggal di rumah kami saja untuk sementara waktu sampai Taehyung Oppa kembali minggu depan, Minci menawarkan. Tidak perlu Minci ya, aku lebih merasa nyaman berada di rumah sendiri. Selain itu aku juga tak ingin merepotkan kalian berdua. Siapa bilang merepotkan? Tidak sama sekali kok. Justru aku akan merasa senang karena merasa memiliki teman di rumah, balas Minci. Yen sudah tersenyum di sana. Aku tidak mau jadi obat nyamuk di antara kau dan Jungkook Oppa. Kau bercanda ya, seru Minci. Lalu kau mau melihatku seperti apa? Aku tersenyum. Kau anggap hanya pura-pura bahagia. Aku sedih nanti kau akan ikut menangis, gumam Yen. Aku khawatir padamu, Jungkook Oppa juga sama. Kalau saja kau tidak sedang hamil, kita berdua pasti tak akan terlalu kepikiran. Tapi keadaanmu saat ini tengah hamil dan suamimu sedang tak ada di rumah, jelas Minci. Di rumah ini ada banyak orang kok. Aku tidak benar-benar sendirian. Jadi kau tidak perlu merasa khawatir. Bilang pada Jungkook Oppa juga kalau aku baik-baik saja, balas Yen. Benar ya, janji. Iya, jauh sekali istri dari saudara iparku yang satu ini, ucap Yen sembari berjalan. Ya sudah, kalau begitu hari ini kita pergi bersenang-senang saja, agar kau bisa melupakan rasa kesalmu pada Taehyung Oppa untuk sementara waktu, ajak Minci. Kebetulan kemarin Jungkook Oppa baru saja memberiku uang, kita bisa bersenang-senang dengan menggunakan uang tersebut. Nanti kalau Taehyung Oppa sudah kembali, kau bisa melampiaskan semuanya. Aku dan Jungkook Oppa tak akan mencegah sekalipun kau menganiaya Taehyung Oppa di depan mata kita, ucapnya. Terima kasih atas wewenang yang sudah kalian berikan. Nanti aku akan memikirkan cara tersadis untuk memberikan pelajaran pada Taehyung Oppa setelah ia pulang kemari, balas Yen. Ia harusnya paling sadis tidak mendengarkan ucapan istri adalah perbuatan kejam. Nanti jadi kebiasaan. Jungkook Oppa dulu juga seperti itu kok, tapi sekarang sudah tidak lagi. Sudah hafal bagaimana seramnya aku kalau tengah emosi. Mendengar ucapan Minci yang tak bisa tahan untuk tak tertawa. Yen masih duduk anteng di kursi mobil setelah ia dan Minci baru saja pulang dari berjalan-jalan. Jungkook melarang keduanya untuk membawa mobil sendiri dan lebih menyarankan untuk memakai jasa supir pribadinya.
daripada membiarkan dua wanita hamil mengemudi secara bergantian karena ia takut terjadi apa-apa pada sang istri dan juga Yen. Yen lihat di sana, sepertinya itu Karin, seru Minji tiba-tiba. Ah, yang mana? Tanya Yen penasaran. Dia yang tadinya melamun langsung kembali ke dunia nyata dengan sekeras setelah mendengar seruan Minji. Itu, yang sedang bersama Yonggi, jawab Minji. Yen buru-buru melihat ke arah yang baru saja tunjuk Minji. Pak bisa stop sebentar, tidak? Mana bisa jadi sana dan jangan masuk ke halaman terlebih dahulu, pinta Minji. Sopir pribadi, Jungkook segera menuruti permintaan Minji. Kok malah menepi, kita langsung masuk saja, Yen. Sebentar, aku mau melihat mereka dulu, seru Minji. Padahal kan itu bukan urusan kita, Minji, ya, pasien. Nunggu mereka muncul, kan? Terlihat di sana Yonggi sedang membuka pintu mobil untuk memberikan Karin jalan keluar dari mobil super mewah keluaran terbaru yang sudah pasti milik Karin.